Hai semuanya, perkenalkan nama saya Julita Litan dengan NIM 20104172262. Saya dari kelas A1 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk membacakan ringkasan yang telah saya buat dari buku analisis lingkungan bisnis bab 4 dan menjawab soal yang diberikan. 4 ini menjelaskan mengenai media berita dan isu bukan pasar. Yang pertama, kita masuk di bagian peran media berita dalam masalah non-pasar. Media berita diidentifikasikan sebagai salah satu institusi yang karena non-pasarnya ditangani. Memang menurut Keter 1959 menyebutkan media berita sebagai cabang keempat dari pemerintahan meresmikan deskripsi Thomas Catlin tahun 1841 tentang karakteristik jurnalis negarawan Inggris Edmund Burke sebagai pewaris keempat. Yang kedua, pesan dan interpretasi mereka. Pesan yang diberikan oleh media berita ditafsirkan dalam berbagai cara tergantung pada informasi, kepercayaan, dan persepsi individu sebelumnya. Meskipun penafsiran pesan bisa berbeda-beda, dampaknya bisa sistematis dan karena kepentingan. Dalam serangkaian eksperimen laboratorium, Eiger dan Kinder 1987 menyelidiki peran pengaturan agenda media berita dan cara-cara di mana berita memengaruhi sikap pemirsa terhadap isu dan pimpinan politik. Ada juga teori liputan media dan perlakuan. Untuk media berita dan isu-isu non-pasar diperlukan teori untuk proses yang ditunjukkan, di mana sebuah media mengamati isu dan peristiwa dan memilih apakah meliputnya dan bagaimana memperlakukannya. Unit analisis adalah masalah dan teori ini dimaksud untuk menjelaskan serta memprediksi cakupan dan pengobatan. Perawatan dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Yang pertama, presentasi langsung tentang fakta dan deskripsi peristiwa. Yang kedua, penafsiran fakta dan peristiwa. Yang ketiga, eksplorasi potensi, signifikasi, dan konsekuensi mereka. Yang keempat, advokasi suatu tindakan. Kepentingan intrinsik audiens. Perspektif kepentingan khalayak dimulai dengan pengamatan bahwa keputusan liputan dan perlakuan oleh media berita dipengaruhi oleh pendapatan dan pertimbangan khalayak. Dari perspektif ini, memprediksi masalah mana yang akan diliput, media membutuhkan penentuan masalah mana yang menjadi minat intrinsik bagi pembaca dan pemirsa. Demikian pula, memprediksi perlakuan yang akan diterima suatu masalah membutuhkan penentuan apa yang menarik dan mempertahankan perhatian mereka. Prediksi utama dari perspektif minat audiens intrinsik adalah bahwa yang pertama, cakupan meningkatkan dengan minat audiens, dan yang kedua, perilaku akan dipilihnya untuk menarik dan mempertahankan audiens. Signifikasi sosial. Perspektif signifikasi masyarakat memandang liputan dan perilaku sebagai cerminan dari persepsi media berita tentang signifikan suatu masalah bagi masyarakat. Perspektif ini mencerminkan peran media berita dalam melayankan demokrasi dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan warga. Jurnalis veteran Edwin Nerwan 1984 dan Helm 19 berkata, "Kami dalam bisnis berita membantu menyediakan informasi yang dibutuhkan orang-orang untuk membingkai sikap mereka dan untuk membuat atau pada tingkat apapun kesejahteraan bangsa.
Sedangkan menurut Louis Ha-hyung 1978, mantan pemimpinan redaksi Business Week, menyatakan bahwa reporter melihat diri mereka sendiri sebagai penjaga hak publik. Perspektif signitif masyarakat dapat diringkas sebagai berikut. Media berita memiliki peran khusus dalam demokrasi dan diberi atau telah mengembangkan tugas melayani hak rakyat untuk mengetahui tentang masalah yang penting bagi struktur masyarakat. Menggabungkan perspektif. Menggabungkan dua perspektif ini memberikan teori liputan dan perlakuan berita sebagai fungsi dari minat penonton yang intrinsik dan penilaian media tentang signifikasi sosial dari masalah tersebut. Dalam teori ini, perlakuan lebih bergantung pada signifikasi sosial daripada minat audiens, sedangkan liputan lebih bergantung pada minat audiens. Memperluas teori kelayak berita. Konsep ini kelayakan berita memperluas minat audiens intrinsik dan dimensi signifikasi sosial yang dirasakan. Sebuah masalah lebih layak diberitakan jika memiliki tingkat kesegaran atau urgensi. Liputan televisi besar-besaran tentang bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan pembangkit listrik tentang nuklir yang meleleh di Jepang bagian utara sebagai diakibatkan karena itu adalah berita terutama. Sebuah isu lebih layak diberitakan jika memiliki dimensi human interest yang dapat diidentifikasikan oleh audiens, seperti dalam cerita tentang korban ketidakadilan, kecelakaan, atau bencana alam. Biaya liputan. Liputan berita bergantung pada biaya untuk memenuhi informasi dan memproduksi sebuah berita. Biaya liputan tersebut termasuk menugaskan jurnalis membuat cerita dan menjaga kantor biro, membawa wartawan ke tempat berita tersebut dan memberikan dukungan editorial dan administratif. Begitu jurnalis ditugaskan untuk sebuah berita dan berada di lokasi, biaya marginal liputan berkurang dan media lebih cenderung menggunakan cerita dari sumber-sumber tersebut. Keseimbangan dan keadilan. Standar jurnalisme dan kontrol editorial mengharuskan akurasi sebuah berita dan perlakuannya seimbang dan adil. Akurasi tidak hanya mencakup verifikasi fakta, tapi juga memastikan bahwa cerita yang disajikan pengembang situasi dengan benar. Apakah berita media memperlakukan isu secara selektif? Media berita memungkinkan tidak meliputkan setiap masalah dengan kriteria yang sama. Sebagian besar masalah yang ditangani di bawah kendali dan sadar editorial, namun pada beberapa isu media pengambilan pendekatan advokasi menggunakan standar keadilan dan keseimbangan. Interaksi bisnis dengan media berita. Masalah bisnis dengan liputan dan perlakuan media berasal dari beberapa faktor. Yang pertama, hanya sedikit perusahaan yang ingin aktivitas mereka diteliti politik. Kedua, media menjadi kemandiriannya. Ketiga, keinginan untuk keseimbangan dan dorongan untuk mengembangkan kontroversi untuk membuat cerita menarik serta memberikan kesempatan kepada kritikus perusahaan untuk menyampaikan pesan mereka kepada publik. Keempat, beberapa eksekutif setuju dengan Longius bahwa media melayani sentimen anti-bisnis. Kelima, terutama dalam kasus wawancara televisi, kontrol proses penyuntingan memberikan kesempatan kepada media untuk memilih bagian-bagian wawancara yang menghasilkan cerita terbaik dan memungkinkan bukan bagian yang ingin dinyatakan. Keenam, perlakuan media hampir selalu menghasilkan penyederhanaan yang menghalangi penyajian kisah lengkap dan sisi perusahaan.
Ada juga kebutuhan informasi. Banyak masalah bisnis yang layak diceritakan dan seringkali biaya bisnis yang memiliki informasi yang dapat menjadikan dasar sebuah cerita. Pengaruh media berita sangat besar bagi bisnis yang kita jalankan. Media berita dengan adanya media berita kita bisa memberitahukan brand atau merek apa yang kita keluarkan terbarunya. Dengan media berita kita juga bisa mempromosi produk-produk yang kita keluarkan. Dengan media berita kita juga bisa menjelaskan tentang produk-produk kita, mengenai produk apa yang kita keluarkan, produk terbaru kita ya. Dari media berita tersebut kita bisa menjelaskan semua yang kita promosi atau yang kita pasarkan. Menurut saya pengaruh media berita itu sangat besar ya bagi bisnis kita. Yang terutama dengan adanya media berita kita bisa mempromosikan atau memberitahukan konsumen bahwa brand apa atau merek apa yang kita keluarkan. Dengan adanya media berita kita juga bisa mempromosi atau memasarkan produk kita, serta kita juga bisa menjelaskan mengenai kualitas dari produk yang kita pasarkan. Contoh media berita yang saya ketahui, yang pertama detik.com, yang kedua liputan6.com, detik.com, dan kompas.com. Pertanyaannya, apakah Anda perlu bekerja sama dengan media berita? Menurut saya, kita sebagai pembisnis sekarang, di zaman sekarang, menurut saya tidak perlu bekerja sama dengan media berita, karena dari media massa juga kita bisa mempromosikan atau menawarkan produk-produk yang kita pasarkan. Karena pada zaman kita sekarang masyarakat lebih cenderung menggunakan sosial media atau media massa ketimbang berita yang ada di televisi, radio. Masyarakat sekarang lebih cenderung menggunakan media massa seperti Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain. Dari aplikasi tersebut kita bisa mempromosikan dan menawarkan produk-produk yang kita keluarkan. Dari aplikasi tersebut kita juga bisa menjelaskan kualitas dari produk kita. Apalagi ya di zaman milenial sekarang ini, bukan hanya kaum remaja atau dewasa saja yang menggunakan gadget, tapi dari kaum anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua juga menggunakan gadget. Dari situ kita bisa mempromosi dan memasarkan produk kita dari media massa, yaitu dari tadi yang sudah saya sebutkan, dari Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Kita bisa mempromosikan dari situ. Jadi kita tidak perlu berlangganan dengan media berita, karena saya lihat sekarang masyarakat ya semuanya rata-rata jarang sekali menonton atau mendengarkan radio. Menonton di televisi juga jarang, apalagi kaum remaja atau dewasa itu sangat jarang sekali menonton televisi atau menonton berita lewat televisi. Sekarang orang-orang pada melihat semua berita itu melalui media sosial. Sedangkan dari video tersebut, ringkasan yang telah saya buat, yaitu dari video tersebut dia menjelaskan prinsip berita media online. Pertama, dia menjelaskan pengertian berita. Berita ini seringkali diartikan sebagai peristiwa. Berita adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik perhatian orang. Di video tersebut dia juga menjelaskan pengertian news di berita ya.
News itu merupakan singkatan dari North, East, West, dan South di negeri Pamansam. News tersebut harus memiliki elemen of surprise. Dia harus extraordinary dan terbaru. Sifat berita ini harus aktual. Berita juga harus lengkap, adil, dan berimbang. Yang ketiga, sifat berita harus objektif, tidak berpengaruh sudut pandang jurnalis. Yang keempat, sifat berita yaitu ringkas dan jelas atau mudah dimengerti. Yang kelima, ini yang paling penting yaitu hangat. Akurat di sini itu berita itu harus akurat dan fakta, bukan dari hasil rekayasa atau mengada-ngada. Dalam membuat berita juga tidak perlu panjang lebar dalam menjelaskannya, tetapi sulit untuk dipahami oleh orang-orang. Kita harus membuat berita dengan ringkas dan jelas, serta mudah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Berita juga memiliki sifat yang hangat atau terbaru. Contohnya, misalnya, pada hari ini pukul 13.00 ada terjadinya kebakaran. Tidak mungkin kita membuat beritanya besok atau lusa. Kalau beritanya yang kita buat atau kita sebarkan besok atau lusa, berita itu tidak hangat dibicarakan lagi karena semua orang sudah tahu. Jadi konsep berita ini kita harus lebih baru atau update. Atau kita membuat berita kebakarannya apinya sudah padam atau sudah tidak ada lagi apinya. Begitu kan bagi orang yang menonton atau melihat beritanya kan tidak wow lagi atau tidak seru lagi. Orang-orang sudah tahu bahwa kebakarannya apinya sudah padam. Jadi kayak tidak seru lagi kalau Yang kedua, unsur berita. Unsur berita ini terdiri dari 5W plus 1H. Di mana ya, di 5W plus 1H itu terdiri dari what, when, where, how, why, dan how. Di mana dalam keenam unsur berita ini tidak boleh satu pun yang tertinggal. Karena kelima unsur tersebut saling berpengaruh dan saling berkaitan satu sama lain. Nilai berita. Nilai sebuah berita ditentukan oleh beberapa indikator, yaitu the run of age, yakni terdiri dari waktu, kedekatan, dampak, tokoh publik, konflik, keunikan, drama, dan viral atau trending topic. Yang pertama, waktu. Aktualitas. Semakin baru sebuah berita, maka semakin tingginya nilai sebuah berita tersebut. Audiens butuh kecepatan atau informasi terbaru. Contohnya, sekarang di berita itu yang terupdate pasti terkena paparan COVID-19 yang paling terbaru. Bukan yang kemarin-kemarinnya yang ditayangkan yang hari ini, sejam yang lalu. Tapi yang dia tayangkan yaitu hari ini, jam ini, dan detik ini. Yang kedua, kedekatan. Di mana pada kedekatan ini peristiwa mengandung unsur kedekatan dengan audiens akan menarik perhatian. Dapat berupa kedekatan geografis maupun emosional. Contohnya dari kejadian Israel dengan Palestina. Padahal di situ kita tidak kenal satupun orang yang ada di sana, tetapi kita mempunyai rasa simpati atau empati kepada mereka. Kita merasa kasihan terhadap hal-hal yang terjadi yang menimpa antara kedua negara tersebut. Di situ juga emosi kita juga terkuak dan terguncangkan saat melihat berita-berita tersebut. Itulah yang disebut dengan pendekatan geografis. Yang ketiga itu dampak. Peristiwa yang terjadi seberapa besar akan mempengaruhi masyarakat. Lihatlah, ada beberapa masyarakat yang akan terpengaruh dengan adanya peristiwa tersebut. Contohnya kebijakan PSBB untuk menghadapi
di masa pandemi. Di situ banyak sekali masyarakat yang mengeluh dan terkena pengaruh atau dampak tersebut. Contohnya orang-orang yang bekerja di luar ruangan sangat berpengaruh terhadap peraturan atau kebijakan PSBB tersebut. Selanjutnya, tokoh. Keberadaan tokoh yang terkenal dan berpengaruh juga akan menarik perhatian publik. Contohnya, Joko Widodo bermain di mall dengan cucunya. Kan itu sangat menarik perhatian orang-orang yang melihatnya. Jika tokoh tersebut diganti dengan orang biasa atau diganti dengan kita, maka tidak ada yang tertarik melihatnya karena sudah dianggap biasa. Dan karena tokoh si Joko Widodo itu terkenal dan diganti dengan kita, tokoh yang tidak terkenal, maka tidak ada yang peduli kalau kita main di mall, dimanapun, tidak ada yang akan peduli. Selanjutnya, konflik peristiwa atau kejadian yang mengandung pertentangan senantiasa menarik perhatian pembaca. Hasil penelitian dalam bidang sosiologi, secara alami manusia terbukti memberikan perhatian atau menyukai konflik. Contohnya, Isabella Grossman, kasus pembunuhan sadis ibu kandungnya. Selanjutnya, keunikan. Sesuatu yang tak lazim, aneh, atau tidak normal memiliki daya pikat tersendiri bagi manusia. Misalnya, ibu yang melahirkan anak kembar 7 atau tukang becak yang menemukan kantong berisi uang senilai ratusan juta rupiah. Karena untuk melahirkan seorang anak, jangankan 7, 2 aja susah-susah ya. Jadi kalau ada seorang ibu yang melahirkan anak 7, kalau dibuat berita itu sangat menarik perhatian si pembaca atau yang melihatnya. Dan seorang tukang beca mendapatkan uang ratusan juta rupiah, itu sangat menarik sekali untuk pendengar berita dan untuk orang-orang yang melihat berita tersebut. Karena tidak biasa ya kita mendapatkan uang ratusan juta. Dan selanjutnya, human interest, informasi yang mengandung drama dan mengunggah perasaan manusia, memberi sentuhan emosional. Misalnya, 6 bayi di NTB positif corona. Untuk berita zaman sekarang, kalau orang dewasa terkena corona, udah biasa, kita anggapnya udah biasa. Karena sudah banyak sekali, hampir setiap hari yang terpapar COVID-19. Tapi jika seorang anak atau bayi yang baru lahir terkena dampak COVID-19 atau terkena corona, maka kita merasa kasihan. Kasihan dia baru lahir udah terkena paparan COVID-19. Di situ perasaan kita memberikan sentuhan emosional, merasa kasihan terhadap bayi yang terkena paparan COVID-19 tersebut. Selanjutnya, currency atau peristiwa yang kini tengah viral atau trending ketika banyak orang yang tahu tentang suatu permasalahan tersebut dan setiap orang mulai membicarakannya. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.